Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 subgrup 1 akan menjelaskan tentang agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan fungsi ASN adalah yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga adalah rekat dan pemersatu bangsa. Kode etik dan kode perilaku ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5. Yang pertama, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas. Yang kedua, cermat dan disiplin. Yang ketiga, hormat, sopan tanpa tekanan. Nomor 4, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 5, sesuai perintah selama tidak bertentangan. Nomor 6, menjaga kerahasiaan kebijakan. Nomor 7, menggunakan fasilitas secara tanggung jawab, efektif dan efisien. Nomor 8, tidak ada konflik kepentingan. Nomor 9, memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Nomor 10, tidak menyalahgunakan informasi internal negara. Nomor 11, memegang teguh nilai dasar ASN, reputasi serta integritas. Nomor 12, melaksanakan peraturan disiplin ASN. Berikut adalah beberapa aspek yang harus dimiliki seorang ASN untuk mewujudkan Smart ASN 2024. Yang pertama adalah entrepreneurship, yaitu mampu melihat peluang untuk perbaikan. Kemudian multilingual, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah. Kemudian literasi digital, yaitu gesit dan responsif dalam mengikuti perubahan teknologi. Kemudian hospitality, yaitu ramah dan santun dalam berinteraksi. Kemudian integrity, yaitu bertindak benar meskipun tidak ada orang lain yang memperhatikan. Lalu nasionalisme, yaitu berperilaku dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu profesionalisme, yaitu menyelesaikan tugas sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Lalu wawasan global, yaitu mengetahui perkembangan regional dan dunia. Dan yang terakhir adalah networking, yaitu memiliki jejaring pertemanan profesional. Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan bad practice dan good practice dalam manajemen ASN dan Smart ASN. Seorang ASN harus memiliki kemampuan entrepreneurship, yakni berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya kreativitas, inovatif, pantang menyerah dalam menangkap dan menciptakan peluang, serta bertanggung jawab. Sikap yang tidak baik dalam entrepreneurship adalah menolak ajakan bergabung dengan komunitas entrepreneur. Sikap yang baik adalah memanfaatkan toko digital dalam kegiatan berwirausaha. Saat ini, ASN harus mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan pada perspektif literasi digital menuju Smart ASN. Salah satu contoh good practice dalam pengimplementasiannya adalah dengan mengikuti upacara secara virtual dengan seksama meski dari rumah. Sementara untuk contoh bad practice-nya dalam mengikuti upacara virtual adalah bersikap acuh dan malah mendengarkan musik di tengah-tengah prosesi upacara virtual.
salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN untuk mewujudkan smart ASN adalah nilai hospitality. Hospitality adalah sikap keramah tamahan dalam artian merujuk pada hubungan antara tamu atau pelanggan dan pelayan, dan juga merujuk pada aktivitas atau kegiatan keramah tamahan, yaitu penerimaan tamu dan pelayanan untuk para tamu dengan kebebasan dan kenyamanan. Penerapan hospitality dapat dilihat dari bagaimana cara seorang ASN berpenampilan dalam melayani dan bagaimana cara seorang ASN berperilaku terhadap pelanggan di wilayah kerjanya. Penerapan hospitality yang baik tentu akan mewujudkan kepuasan pelanggan, sedangkan penerapan hospitality yang buruk akan menciptakan komplain dan ketidakpuasan pelanggan. Sebagai perwujudan dari perilaku smart ASN, hendaknya kita dapat selalu memperhatikan penampilan, sikap, cara berbicara, dan cara melayani yang baik kepada masyarakat. Dalam literasi digital terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Dalam digital skill, seorang smart ASN mempunyai kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari bad practice smart ASN yaitu tidak memanfaatkan teknologi digital. Hari gini masih bikin laporan di kertas. Udah gak zaman. Halo, masa buat jadwal bulan Mei ya, kirimin ke WhatsApp. Ya, makasih. Oh, iya. Oh, gitu ya. Kirim laporan ya. Makasih ya. Kirim WhatsApp. Oke, baik, akan saya kerjakan. Iya, sama-sama. Salah satu sikap smart ASN adalah mampu menggunakan teknologi digital. Di zaman sekarang ini, seorang ASN harus adaptif dalam mengikuti perubahan teknologi. Akan tetapi, harus diimbangi dengan digital literasi yang baik yang mencakup digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Penguasaan tentang kemampuan digital juga penting agar ASN mampu beradaptasi dengan perkembangan digital dan teknologi yang kian pesat. Beretika dalam bermedia sosial juga penting bagi ASN karena dinilai menjadi teladan bagi masyarakat. Di video ini menceritakan seorang ASN yang membagikan informasi yang diperoleh dari media sosial dengan sumber terpercaya untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Berbanding terbalik pada video ini adalah sikap buruk ASN yang membuat status media sosial dengan tindakan komunikasi yang dilakukan dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada atasan agar orang lain ikut membenci.